Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah azza wa jalla, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu bahwa pembahasan kita tentang Ramadan sepertinya sudah ya, walaupun belum menyeluruh karena ada pembahasan mengenai sholat tarawih yang belum, Idul Adha, zakat fitr, puasa Syawal, ya, dan hari fikih berlebaran, malam takbiran dan seterusnya. Itu ya mungkin nanti yang masih belum jelas bisa ditanyakan di akhir kajian atau selepas maghrib, insya Allah. Ya, tadi juga sudah diberitahu, kita kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai fikih sholat, sunnah sholat, sunnah hayat. Saya ulangi, dalam madhab Syafi'i, ya, sunnah itu ada dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad ialah yang apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja berkonsekuensi dianjurkan sujud sahwi. Dianjurkan, tidak wajib, yaitu tahiyatul awal dan qunut subuh. Maka kalau ada orang tidak qunut subuh kemudian dia ya sujud, itu bukan wajib tapi sunnah. Ya, sunnah. Nah, saya pernah bertanya langsung kepada Syekh Labid mengenai sunnah ab'ad qunut subuh ini. Misal rakaat pertama imam saya tidak ikut, artinya masbuk. Ini saya masbuk ini. Ternyata saya mendapati jamaah sudah rakaat kedua. Maka imamnya qunut subuh, saya ikut qunut subuh. Ya. Nah, kemudian setelah imam salam, saya meneruskan salam. Saya meneruskan satu rakaat yang tersisa, kan begitu ya. Nah, di situ saya bertanya kepada Syekh Labib Najib, kata Syekh Dr. Labib, ya, ketika saya tanya apa yang saya lakukan di rakaat kedua setelah ruku, apakah sudah cukup tadi saya sudah qunut subuh atau qunut subuh lagi? Kata Syekh Labib, Anda qunut subuh lagi. Ya, saya bilang kan tadi sudah. Kata Syekh Labib, iya, yang tadi itu qunutnya karena mutabaah imam, karena mengikuti imam. Nah, adapun yang qunut subuh yang dianjurkan ialah di rakaat kedua setelah ruku. Berarti Anda belum qunut subuh. Berarti Anda qunut subuh yang di rakaat kedua. Nah, berarti qunut lagi. Berarti orang yang masbuk dia qunut subuhnya dua kali. Qunut subuh yang pertama bersama imam, yang kedua tadi dia sendiri. Nah, kemudian saya juga bertanya lagi, bagaimana jika jamaahnya nggak ada yang qunut subuh, imamnya nggak qunut subuh? Kita mengikuti karena imam tidak qunut subuh. Ya, fleksibel. Imamnya mazhabnya Hanbali kayak di Masjidil Haram. Ya, maka qunut subuh juga dianjurkan. Qunut subuh sujud sahwi setelah salam. Tapi bukan wajib. Oleh karena itu teman-teman ketika melihat mungkin di daerah atau di tempat kita ada orang yang nggak qunut subuh setelah salam dia sujud sahwi 2 kali, itu bukan wajib. Tapi dianjurkan, dan bukan pula karena dia menganggap qunut subuh wajib, rukun, tidak. Tetapi ini sunnah hayat atau sunnah ab'ad. Sama ketika orang tidak tahiyatul masjid, tidak sholat tahiyatul awal dalam zuhur, asar, maghrib, isya, yang sholatnya lebih dari 2 rakaat, dia dianjurkan ya sujud sahwi 2 kali. Taib itu mengenai sunnah ab'ad yang mungkin waktu kemarin belum kita bahas. Nah, kita masuk kembali ke pembahasan sunnah-sunnah sholat. Ya, ada beberapa yang disebutkan di situ sunnah-sunnah sholat, yaitu hayat, yaitu sunnah hayat yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja tidak berkonsekuensi apapun. Namun dia hanya kehilangan keutamaan sunnah ini. Ya, ada 15
Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Berarti mengangkat tangan itu hanya 3 keadaan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, kalau ada orang tidak mengangkat tangannya itu nanti sejajarnya apakah dengan kedua bahu atau kedua daun telinga. Itu ada 2 riwayat, dibenarkan keduanya. Kalau ada orang takbir Allahu Akbar, dia langsung bersedekap, itu tidak mengapa. Karena yang rukun mengucapkan takbiratul ihramnya, Allahu Akbarnya. Nah, takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar yang diucapkan ketika memulai sholat. Lafaz takbir yang lainnya dari ruku, dari berdiri ke ruku, itu dari berdiri kemudian ke sujud, dari i'tidal, dari sujud bangkit ke dua sujud, itu namanya takbir intiqal. Takbir intiqal. Nah, mengangkat tangan dalam mazhab Syafi'i cuma 3. Takbiratul ihram, ya, yang kedua inda ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga rafu minhu, bangkit dari ruku. Dalam mazhab Syafi'i, mengangkat tangan tidak disunahkan ketika bangkit dari tahiyat awal. Ya, mengangkat tangan tidak disunahkan ketika bangkit dari tahiyat awal di rakaat kedua, tahiyat awal, mau menuju ke rakaat ketiga. Itu tidak disunahkan. Mungkin teman-teman ada yang mengatakan kan ada hadisnya. Iya, ada hadisnya. Tapi hadisnya disanggah oleh Imam Nawawi, bukan artinya disanggah hadisnya tersebut lemah, tidak. Tetapi disanggah dengan hadis yang lebih sahih dari Ibnu Umar. Ya, Imam Nawawi di Syarah Majmu' ya, Al-Muhadzab, beliau menjelaskan bahwa Ibnu Umar tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari tahiyat awal. Adapun hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Wa'il bin Hujr, dia adalah orang yang bukan penduduk Madinah. Maka dia meriwayatkan Nabi mengangkat tangan ketika bangkit dari tahiyat awal. Hadis sahih, namun Ibnu Umar yang merupakan penduduk Madinah dan senantiasa bersama Nabi SAW di Madinah tidak mengangkat tangan. Berarti apa yang dilihat oleh sahabat tadi, ketika Nabi terkadang mengangkat tangan. Yang dilihat oleh Ibnu Umar, Nabi tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari tahiyat awal, itulah yang senantiasa atau yang sering banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi pahami sini ya. Jadi mengangkat tangan cuma 3. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, 3. Mengangkat tangan setelah tahiyat awal tidak disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah itu. Berikutnya wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan tangan di kanan ketika bersedekap di atas tangan kiri. Nah, itu sunnah. Artinya kalau tidak bersedekap sekalipun tidak mengapa. Bahkan menurut mazhab Maliki itulah yang sunnah tidak bersedekap. Irsal, namanya irsal. Irsal begini, ya dalam mazhab Maliki. Allahu Akbar langsung. Nah, kalau teman-teman melihat yang seperti ini, biasanya ini teman-teman melihat mungkin di negeri Mekah atau Madinah, karena di Mekah atau Madinah berkumpul manusia dari jenis manapun. Dari kalangan kaum muslimin, mazhab manapun akan lihat mazhab Maliki seperti itu bukan berarti dia orang Syiah. Ya, orang Syiah memang irsal. Ya, kalau Syiah bukan ahlu sunnah. Nah, mazhab Maliki ahlu sunnah. Mereka irsal. Ya, namun sunnah dalam mazhab Syafi'i meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kemudian sunnah berikutnya tawajuh. Tawajuh itu apa sih? Yaitu tawajuh mengucapkan ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Boleh juga diganti dengan Allahumma ba'idni wa baina khotaaya dan doa-doa istiftah yang lainnya. Membaca doa istiftah. Dan doa istiftah ini tidak sunnah kalau kita belum selesai atau belum mulai, imam sudah membaca Al-Fatihah. Ya, jadi tidak sunnah. Ketika imam membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita baru takbir, udah dengerin imam. Enggak sunnah. Kapan itu sunnah baca istiftah? Ketika imam belum memulai Al-Fatihah. Apalagi yang masbuk. Yang masbuk, misal maghrib sholat 3 rakaat, ada orang datang ketika jamaah sudah berdiri di rakaat kedua. Jangan dia baca istiftah. Ketika imam baca Al-Fatihah, dia dengerin, selesai imam baca Al-Fatihah, dia baca, ketika imam selesai baca Al-Fatihah, sunnah bagi imam saktah, berhenti sejenak untuk
memberikan kesempatan kepada makmum baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah, jangan dia baca istiftah. Ya. Jadi baca istiftah itu tawajjuh diistilahkan dalam mazhab Syafi'i, itu disunahkan bagi orang yang seperti tadi imam yang sholat munfarid sendiri dan yang makmum bareng imam dari takbiratul ihram. Ya. Nah, kemudian sunnah berikutnya adalah al-isti'adah. Isti'adah ini sunnah. Tadi lagi juga sunnahnya ini ya berlaku ketika waktu lapang. Waktu lapang. Adapun buru-buru, misal sholat tahiyatul masjid ketika imam khatib sudah berkhutbah, maka dia tidak perlu baca isti'adah. Dia langsung bismillah. Kemudian sunnah berikutnya al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Dikeraskan suara di tempatnya, dilirihkan suaranya di tempatnya. Berarti kalau ada orang sholat maghrib di rakaat pertama dan kedua, dia malah sir karena sendirian, tidak mengapa. Ketika dia kencengin, itulah sunnah. Dia sholat subuh, tapi kesiangan, bangunnya jam 6. Sholat di rumahnya, diam dia, nggak dikencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak mengapa. Tapi kalau dia kencengin, itulah sunnah. Ya, itulah sunnah. Syekh Labib menjelaskan, ketika ada orang sholat subuh, tapi sholat subuhnya di waktu yang semestinya dia sir. Dia benar-benar kesiangan, bangun subuhnya itu jam 9 pagi. Apa sholat sunnah jam 9 pagi? Sholat sunnah duha. Sunnahnya apa sholat duha di situ? Sir apa jahar? Sunnahnya sir. Berarti dia sir juga di waktunya. Paham nggak di sini? Ada orang sholat ya, sholat asar. Sholat asar. Tidur dia. Dia tidur jam 2:30, bangun-bangun 6:30. Dia mesti sholat asar kan? Sebelum sholat maghrib, dia sholat asar. Sholat asar aslinya apa? Sir. Tapi dia kerjakan di waktu jahar. Maka boleh 2 rakaat yang pertama dan kedua. Rakaat pertama kedua sholat asarnya dia jahar. 4 rakaat. Ya, tapi kalau menimbulkan fitnah, nanti orang-orang nanya, ini sholat apa? Kok sholat isya-nya duluan? 4 rakaat lagi kan? Kok sholat habis itu maghrib 3 rakaat? Nah, dia sirkan. Ya, baik. Sunnah berikutnya adalah at-ta'min. At-ta'min. Nah, dijelaskan di sini ya oleh Syekh Mustafadib Al-Bugha ba'da qiraatil Fatihah, yaitu setelah membaca Al-Fatihah. Rawi Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum fi salati amin qalatil malaikatu bisama amin faqat yadahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin di dalam salat dan malaikat juga mengucapkan amin, sehingga keduanya bacaan jamaah, salat jamaah di masjid berbarengan dengan bacaan aminnya malaikat, niscaya diampuni dosa-dosa yang salat tadi, dosa-dosanya yang lalu. Nah, makmum baca amin itu bareng dengan aminnya imam. Jangan makmum nyolong star. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imamnya belum selesai. Tar dulu, jangan nyolong star. Makmumnya sabar. Sabar. Sampai imamnya selesai. Dallin. Amin. Bareng sama amin malaikat diampuni dosanya. Inilah keutamaan sholat berjamaah. Yang sholat sendiri, aminnya nggak diamin malaikat entah. Ya, ini. Maka laki-laki sholatnya berjamaah. Jangan sholat di rumah. Yang sholat di rumah itu perempuan. Kalau ada cowok hobinya sholat di rumah, sholat wajib di rumah, aduh, ragu saya ini. Laki-lakiannya setengah hilang.
Ya. Yang masih sholat subuh di rumah, kalau lagi nggak di pabrik, kalau di pabrik oke lah mungkin zuhur, asarnya berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Pas di rumah, biasain masjid. Cinta masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ibnu Mas'ud mengatakan sunnanul huda, sunnah hidayah Nabi SAW ialah sholat berjamaah di masjid. Dahulu para sahabat menganggap yang tidak sholat berjamaah di masjid itulah orang munafik. Orang munafik. Maka ciri kemunafikan doyan sholat di rumah, hobi. Orang mukmin sholat berjamaahnya di masjid. Ya. Dia gandrung sama masjid. Jangan sholat di rumah. Yang di rumah itu wanita. Ya, dia ke masjid. Kalau sholat sunnah baru dianjurkan di rumah. Ya, sholat sunnah itu baru dianjurkan di rumah. Hatta sholat ba'diyah, qobliyah dianjurkan di rumah. Boleh. Ya, kita habis sholat wajib di masjid, pulang ke rumah 2 rakaat di rumah. Ya, qobliyah di rumah boleh. Ya, tapi sholat wajib di masjid. Makanya yang masih hobi sholat di rumah, itu diperbaiki. Sholat di kosan diperbaiki, sholat di masjid. Jangan lirik-lirik. Nah, udah anggap aja diri kita, gak usah lirik-lirik. Nah, lu tuh. Nah, ya, udah sholatnya di masjid, jangan sholat di rumah. Mau di kemana ini muka? Ini cowok ini. Ya. Kita pakai peci, pakai sarung, pakai koko, bukan pakai mukena. Kalau perempuan tuh yang pakai mukena di rumah. Ya. Barakallahu fikum. Wa rawa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah idza amana al-imam fa aminu. Nah, lihat nih kata Nabi SAW. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin bersama imam. Ya. Taib. Fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minas malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena apabila bacaan amin seseorang bertepatan berbarengan dengan bacaan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha di sini. Wa qawluhu idza, ya, lihat di sini, idza amana, apabila imam mengucapkan amin, ay arada at-ta'min wa qad faragha min al-qira'ah wa yu'minu al-ma'mum. Ya, al-ma'mum. Maksudnya di sini imam membaca amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Pada saat itu makmum mengucapkan amin berbarengan dengan bacaan imam. Mengucap amin juga mesti benar. Amin. Amin itu kalau dalam ilmu nahwu namanya isim fi'il amr. Maknanya apa? Istajib, kabulkan ya Allah. Jangan asal-asalan mengucap amin. Amin. Ya, kabulkanlah. Ya, kencang, boleh kencang. Karena masjid di masa Nabi bergemuruh ketika mengucapkan amin. Tapi nggak usah main-main di sini, banyak yang main-main. Terutama anak-anak. Amin. Nah, ini yang kecil-kecil kayak gini ini nggak diajarin. Nah, ya, makanya kalau bawa anak kecil diajarin. Ya, kalau bawa anak kecil ke masjid diajarin. Nanti ya kalau punya anak, ya, anaknya udah besar, dibawa ke masjid diajarin. Jangan berdalih, Nabi aja bawa anak kecil. Iya, Nabi bawa anak kecil, tapi anaknya Nabi nggak teriak-teriak, nggak lari-larian. Digendong sama Nabi, udah di sekitar Nabi aja. Naik ke Nabi udah gitu aja. Nggak ada riwayat cucunya Nabi laju-lajuan teriak-teriak. Kayak anak-anak zaman sekarang. Ya. Ganggu sekali. Bahkan bisa menyebabkan orang lain terganggu. Saya pernah cerita, banyak, bahkan ada sholat Jumat batal gara-gara kecil.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, anak kecil semua tidak apa? Amin, ketawa semuanya, batal. Itu gara-gara anak kecil. Ini mungkin kita bilang lucu, padahal ini enggak. Orang tuanya ini harus diajarin. Ya. Kebanyakan kita, alhamdulillah kita mengapresiasi kalau di masjid-masjid komplek, masjid kampung, anak kecil ramai maghrib isya, maghrib terutama. Tapi ramainya bukan cuma kuantitas jumlah mereka, ramai juga suaranya. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang tuanya nggak ngajarin. Ntar kira anak kecilnya dimarahin, ngambek deh orang tuanya. Orang tuanya nggak ke masjid lagi. Ini muskilah. Ya. Barakallahu fikum. Wa yu'minu al-ma'mum wa yakunu ta'minuhu muqarinan li ta'minil imam. Maka aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam. Li'anna ta'minal ma'mum li qiraatil imam la li ta'minihi. Ya, karena aminnya makmum itu untuk qiraahnya imam setelah imam baca. Kan dia dengerin bacaan imam nih. Itu kan aminnya itu karena minta kepada Allah agar dikabulkan doa dari membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, Yahudi. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Kan ini doa. Maka imam yang mengucapkan. Kalau imam yang mengucapkan, maka imam mengaminkan. Nah, kita barengan dengan imam. Aminnya imam. Orang imam yang baca, ya dia mengaminkan. Kita barengin. Orang yang baca, kita yang duluan. Paham nggak di sini? Nah, ya. Barakallahu fiik. Ya. Wa qad dalla ala dzalika ma jaa'a fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim faqulu amin fa innahu man wafaqa qawlahu qaulul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Nah, ini yang tadi juga. Nah, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapannya sama berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya. Dan boleh bergemuruh sampai disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, wa yartaju biha al-masjidu, maka masjid bergemuruh bitakminil ma'mumin, dengan aminnya para sahabat. Nah, ini masalah amin ya. Baik. Nah, berikutnya wa qira'atus surati ba'dal Fatihah. Dan sunnah berikutnya, itu sunnah yang ketujuh, membaca surat setelah Al-Fatihah. Fi raka'atain al-awwalain, yaitu di 2 rakaat yang pertama. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya, membaca surat. Ya. Barakallahu fikum. Dalam dzalika ahaditsu, yang menunjukkan akan hal ini adalah beberapa hadis, minha di antaranya Marwa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Qatadah, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab was suratin ma'aha. Nabi membaca Al-Fatihah dan satu surat berbarengan setelah Al-Fatihah. Fi raka'ataini al-awwaliyaini, di 2 rakaat awal min salati dhuhri wa salatil asr. Di salat zuhur dan asar, wa fi riwayatin yang dzalika fi salati subuh. Nah, beliau melakukan di salat subuh ma'a ma sabaqa min ahadisil jahr bil qiraah. Ya, barakallahu fiik. Nah, bahkan di kitab ya Mughnil Muhtaj, ulama mazhab Syafi'i yang bernama Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan imam juga terkadang dianjurkan membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat ketika sir. Dia dianjurkan setelah baca Al-Fatihah baca surat pendek. Dianjurkan. Imam nih, misalkan nanti sholat maghrib nih, imamnya setelah tasyahud awal dia baca Al-Fatihah. Sir kan?
dia juga dianjurkan baca surat. Misalkan Al-Ikhlas, atau Al-Kautsar, atau Al-Kafirun. Ya, dianjurkan. Kenapa? Agar memberikan kesempatan, ruang kepada makmum supaya selesai Al-Fatihah. Karena ada imam yang cukup aneh. Ketika baca jahar, dia tartil. Ya, ini cukup aneh. Dia jahar tartil. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu udah berapa detik tuh? Ar-Rahmanir-Rahim. Panjang kan? Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Berapa menit tuh? Giliran pasir bangun di rakaat ketiga. Allahu Akbar. Lah, makmumnya keder. Makmumnya berpikir imamnya akan membaca Al-Fatihah seperti durasi waktu tadi ketika dia baca jahar, yaitu tartil. Maka makmumnya bacanya santai. Makmum baru ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Waduh, gimana ini? Walaupun solusinya adalah makmum belum selesai baca Al-Fatihah nih. Ketika dia menilai bahwa dia bisa mencepati Al-Fatihahnya, dia teruskan Al-Fatihahnya. Tapi kalau nggak mungkin, misalkan makmum baru ya Ar-Rahmanir-Rahim, baru Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar, gimana dicoba menerusinnya? Di ruku imam cuma baca tasbih 3 kali, Subhanallahil azim, wa bihamdihi, Subhanallahil azim, wa bihamdihi. Kan nggak mungkin si makmum menyelesaikan Al-Fatihahnya kan? Nah, kata para ulama Syafi'iyah, si makmum tak ruku bareng imam. Al-Fatihahnya belum selesai gimana? Ditanggung oleh imam tadi. Ini sama kondisinya ketika kita baru datang, Allahu Akbar. Kita baru baca sedikit, imam ruku. Ya udah, kita ruku bareng sama imam. Jangan kita terusin tuh Al-Fatihah panjang. Nanti imam sudah tidak, artinya kita kehilangan satu gerakan. Satu rukun berbarengan sama imam. Paham nggak di sini? Ini jangan nih kita bareng sama imam nih berdiri nih. Allahu Akbar. Imamnya waladdallin amin. Kita baru akhirnya kita terusin. Imamnya ruku kan? Ya, kita nggak dapat nih imam bareng sama imam ruku nih. Nggak dapat kita nih. Akhirnya kita baru selesai. Imam udah bangkit dari ruku. Kita kehilangan satu rukun bareng imam. Itu nggak boleh. Akhirnya imam Samiallahu liman hamidah. Baru kita selesai. Allah Akbar. Apa lagi coba? Udah kehilangan satu rukun. Nah, maka di sini kehilangan satu rakaat. Ya. Baik. Paham nggak di sini? Nah. Sama begitu juga permasalahan ketika kita datang nih. Datang, imam ruku. Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Baca Al-Fatihah. Nggak mungkin. Ya. Mau baca Al-Fatihah gimana? Maka kita takbir. Takbiratul ihram itu rukun. Kita takbiratul ihram. Boleh bersedekap, tanpa bersedekap juga boleh kan? Nah, Allahu Akbar, imam ruku nih. Apa yang kita lakukan? Ya udah, kita takbiratul ihram. Boleh mengangkat tangan, boleh juga enggak mengangkat tangan kan? Kan ngangkat tangan tadi sunnah hayat, ya enggak? Kalau enggak angkat tangan, boleh aja kita langsung Allahu Akbar, langsung begini boleh enggak? Boleh, karena mengangkat tangan tadi sunnah hayat. Bersedekap juga sunnah hayat. Bahkan sebaiknya langsung aja ruku. Kalau ternyata waktunya tidak cukup. Ya, dengan bersedekap nggak cukup. Ya udah langsung aja takbir kita. Allahu Akbar. Ya, kita langsung bareng ruku sama imam. Itu kata Nabi SAW, man adraka rak'ah, man adraka ruku, faqad adraka rak'ah. Siapa yang mendapati imam sedang ruku, berarti dia mendapati satu rakaat. Ya. Nah, kapan sih kadar didapatinya seorang makmum ketika dia mendapati imam sedang ruku, dia dapat dihitung satu rakaat juga? Kata ulama Syafi'iyah, ketika dia bisa membaca satu tasbih di rukunya, yang di situ imam masih ruku. Ngerti nggak di sini? Nih, misalnya imam lagi ruku, Allahu Akbar, ya, ini masih ruku nih. Kemudian dia ruku kan,
Allahu Akbar. Imam masih ruku, dia baca subhanallahil azim, subhanallah. Baca tasbih sekali aja, subhanallahil azim. Imam sami Allahu liman hamidah dapat 1 rakaat. Dia tergolong atau dikategorikan dapat ruku bareng imam. Paham nggak sini? Namun kalau dia baru Allahu Akbar, imam sudah sami Allahu liman hamidah, berarti dia nggak bisa mengucap tasbih bareng sama imam di kondisi imam ruku, itu tidak tergolong dapat 1 rakaat. Paham sini ya? Arti ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, karena yang masalah kayak tadi itu sering ditanyakan. Ya, sering ditanyakan. Banyak teman-teman bingung di situ. Nah, kemudian ya, lihat kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, wala yaqra'ul ma'mumu ghairal Fatihati fi salatil jahriyah. Dan makmum tidak boleh membaca surat cuman baca Al-Fatihah aja dalam salat jahriyah. Artinya ketika imam baca Al-Fatihah, dia mesti diam. Kata Nabi SAW apa? Ya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Imam dijadikan untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Ya, bertakbirlah kalian. Nah, apabila imam membaca Al-Fatihah, dengarkan, simak. Kalau imam baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah kita simak, jangan kita baca Al-Fatihah juga. Ya, kecuali dalam sholat sirriyah. Tapi dalam sholat jahriyah kita baca Al-Fatihah juga. Ya apa? Baca Al-Fatihahnya aja. Nanti setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Ya. 5 rawa Abu Dawud wa ghairuhu min Mahmud ibn Rabi' an Ubadah ibn Samit, dari Ubadah bin Samit. Ya, disebutkan oleh Ubadah bin Samit, kunna khalfa Rasulullah SAW fi salatil fajr. Kami waktu itu sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah imam, kami makmum dalam sholat subuh. Wa qara'a Rasulullah SAW fasaqulat alaihi qira'atu. Maka Rasulullah SAW membaca surat dengan suara keras tentunya, jangan sholat jahar, salah sholat subuh. Ya, dan bacaan beliau diganggu, berat bagi beliau diganggu. Karena kami, kata para sahabat, kata Ubadah bin Samit, ketika Nabi lagi baca Al-Fatihah, kami juga baca Al-Fatihah. Ya, maka kan mengganggu gitu kan, imam jadi terganggu. Falamma faragha, ketika sudah selesai sholat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, qulna na'am. Kata Nabi, ya, kenapa kalian kau baca surat di belakang imam kalian? Apa kalian baca? Kata para sahabat, iya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qulna na'am hadan ya Rasulullah, qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Janganlah kalian lakukan selain membaca Al-Fatihah aja. Ya, fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena tidak dianggap ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi makmum dalam sholat jahriyah, apalagi sholat sirriyah, dalam sholat yang dikeraskan bacanya, makmum hanya baca Al-Fatihah. Kapan bacanya? Setelah imam baca Al-Fatihah. Setelah amin rampung, imam saktah. Sunnah. Diam. Paham sini ya? Taib barakallahu fiik. Nah. Kemudian sunnah berikutnya, wa takbiratu inda raf'i wal khafdi. Mengucapkan takbir ketika bangun, ya, ketika inda raf'i, bangkit, wal khafdi, bangun dari ruku dan sujud. Ya, ketika bangun rafa dari ruku dan sujud, dan ketika khafat, ketika merendah ruku dan sujud. Nah ini. Ya. Baik, ucap takbir. Allahu Akbar, ruku. Kemudian ketika i'tidal menuju sujud, Allahu Akbar. Ketika sujud, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Ketika sujud, mau duduk di antara dua sujud, mau sujud lagi, Allahu Akbar.
Ya. Dan ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, Allahu Akbar. Nah, itu sunnah. Namanya sunnah apa tadi? Abad apa hayat? Hayat. Nah, ini perhatikan dalam mazhab Syafi'i juga disunahkan. Lafaz takbir yang dibaca oleh imam itu sesuai dengan gerakan dia. Misal begini, imam ini sujud. Imam berdiri. Imam berdiri. Imam berdiri kan, mau sujud kan? Maka dia dianjurkan dalam mazhab Syafi'i mengucapkan takbirnya panjang, berhenti sampai di akhir sujud dia begini. Allahu Akbar. Nah, berhenti bareng itu ketika sujud. Terus berikutnya dia lagi sujud mau berdiri. Bangkit. Allahu Akbar. Paham nggak sih? Selesainya di situ. Ya, kalau imam begini nih. Ini lagi tidak mau sujud. Allahu Akbar. Bisa aja, boleh. Ya, tetapi dikhawatirkan nanti ada musabaqah dengan makmum. Apa itu musabaqah? Berbarengan dengan makmum. Artinya makmumnya bareng sama dia. Nyampenya itu. Nyampe ke bawahnya. Ini makruh bagi makmum. Nah, apalagi kalau makmumnya duluan. Ya. Apalagi kalau makmumnya duluin, musawah itu makruh, musawah. Apa? Kalau berbarengan namanya musawah. Kalau musabaqah mendahului itu batal makmumnya kalau sengaja. Kalau sengaja si makmumnya batal. Tapi kalau musawah makruh. Barengin. Si makmumnya barengin tuh. Paham nggak di sini? Kan yang bikin batal nih makmum ketika imam dia tidak diikuti imam. Kan kata Nabi inna muju'ilal imamu yu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Dalam hal ini pertama, kalau sengaja makmum musabaqah mendahului imam, sengaja. Yang kedua, si makmum sengaja mengakhirkan. Sengaja. Imam udah tahiyat akhir, si makmum masih sujud aja, dia sibuk dengan doa dia. Ya Allah ampuni aku, mudahkanlah aku. Ya Allah luluhkanlah hatinya. Doanya jomblo kan gak jauh dari gitu-gitu lah. Ya. Nah, sengaja dia sengaja, maka batal sholat dia. Kecuali nggak sengaja, speakernya itu mati. Speakernya mati. Imam udah bangkit dari sujud, dia masih sujud ya, lama amat imam ini. Assalamualaikum, udah salam, berarti dia nggak batal. Dia nggak batal. Ya, barakallahu fiik. Dan ketika ini dia boleh bertaklid kepada orang yang di depan dia. Dia nggak dengar nih imam takbir belum ya. Ternyata yang di depan dia imam ikut sujud, dia ikut sujud juga boleh. Nah, ini makruh kalau berbarengan. Biasanya kalau kita sholat sama anak kecil nih. Kalau kita sholat sama anak kecil, kita ruku langsung ruku juga. Nah, itu biar terhindar dari makruh yang tadi, imam membaca takbirnya tadi itu sampai selesai akhir gerakan dia. Biar makmum baru mengikuti gerakannya ketika dia sudah nyampe. Ya, paham gak di sini? Ketika dia sudah nyampe dari berdiri, dari i'tidal ke sujud. Imam sudah meletakkan keningnya di lantai, baru makmum takbir. Kan makmum juga tahu diri. Allahu Akbar. Nah, baru makmum. Jangan makmum Allah, dia juga berburu. Nah, makmum enggak begitu. Nah, memangnya boleh lafaz Allah Akbar dipanjangin? Boleh. Yang enggak boleh tadi itu kan kita dibahas ketika bahas takbiratul ihram. Hamzahnya yang dipanjangin. Allah. Nah, itu salah. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Atau baknya dipanjangin. Allahu Akbar. Nah, itu. Kalau takbiratul ihram batal salatnya. Apa artinya akbar? Kamu masih ingat?
Jamak bentuk plural dari kata kibr, artinya sombong. Tapi kalau lafaz jalannya dipanjangkan, enggak masalah. Allahu Akbar. Nah, enggak apa-apa. Yang enggak boleh, Allahu Akbar. Makanya ya ikhwah ya, kalau antum nih baru mulai sholat nih, imamnya udah, ini takbiratul ihram nih, saya nggak bahas takbir intikal. Takbir intikal, imamnya salah nggak masalah. Bukan maksud saya nggak masalah di sini, tidak bermasalah terkait keabsahan sholat. Ya, itu masalah buat dia sendiri. Nah, tapi kalau baru mulai sholat, imamnya itu udah salah takbiratul ihram, udah nggak usah ikut sama dia. Baru mulai nih, wala tattarifu, wah pasih imam ini. Sausuhu makum, wah pasih nih. Takbir. Allahu Akbar. Ya, nggak jadi dah. Mau ngapain takbiratul ihram salah? Hah? Mau ngapain? Emangnya mau apa? Terus mau gimana dia? Dia udah nggak sah sholatnya. Salah itu takbiratul ihram, takbiratul rukun. Ya. Mau ngapain ngikut dia? Kecuali kalau kita pulang nanti jadi fitnah. Paham nggak? Prasangka orang-orang, oh ini alirannya beda nih. Kalau ini dia nggak mau. Pulang dia, ngapain aja ke masjid? Pulang aja ke rumah, sholatnya di rumah langsung. Sholatnya sendiri nih dia. Nah, kecuali kalau mengakibatkan ya desas-desus yang buruk kayak begitu, ya udah. Tapi kita niat sholat sendiri. Walaupun menurut ulama mazhab Syafi'iyah, di antaranya Al-Qadi Al-Husaini, penulis kitab Kifayatul Akhyar, itu tercela juga, nggak boleh. Nggak ada faedahnya kita berdiri sama dia. Nanti malah membuat orang berpikir imamnya nggak masalah kok, dia aja tuh yang ngerti sholat bareng sama imam. Nah, berarti nanti dilihat kemaslahatan. Ini misalkan nih di rumah nih Pak Bayu dikenal sebagai Thomas, tokoh masyarakat. Misalkan Pak Bayu Thomas, tokoh masyarakat. Artinya Pak Bayu dilihat sikapnya. Ya, dilihat sikapnya. Kalau Pak Bayu, ya imamnya gimana? Bener apa enggak? Lihat aja Pak Bayu. Pak Bayu nggak masalah tuh. Nah, berarti ketika Pak Bayu dipandang seperti ini di masyarakat, ya, karena dia adalah suri tauladan yang baik hati dan tidak sombong, misalkan gitu kan, suka mentraktir orang, nah itu misalkan kayak begini, Pak Bayu nih, ya udah ambil sikap Pak Bayu ketika imamnya Allahu Akbar, udah, orang jadi tahu, wah nih imamnya nggak beres nih, kenapa? Tuh Pak Bayu aja mundur, baru di situ, ya ada kemaslahatan, ada kebaikan dengan kita yang ngerti nggak ngikut dia, paham nggak di sini? Nah, lihat kemaslahatannya. Ini penting sekali ya, karena banyak imam ini asal-asalan. Membaca Quran dengan tajwid, ya, ini penting. Yang penting itu kata para ulama, tidak lahan jali. Tidak lahan jali. Lahan jali itu apa? Salah yang membuat berubah makna. Terutama rukun-rukun tadi. Takbiratul ihram, Al-Fatihah. Takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Ya, ini kalau sampai berubah makna, batal sholat karena ini rukun. Barakallahu fikum. Ya, lafaz salam juga, salam terakhir kan juga rukun. Kan kita udah belajar rukun, salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dia assalamualaikum. Nah, berubah makna. Asal arti kematian. Harusnya didoain makmum semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Assalamualaikum. Malah assalamualaikum semoga kematian buat kalian. Nah, ini kok imam doain keburukan buat makmum. Dan juga assalamualaikum ini kita aja sering salah nih. Assalamualaikum. Huruf kaf dan mim nggak ada jeda huruf waw. Tapi kebanyakan kita begini.
Assalamualaikum. Emangnya ada wow gitu setelah kaf? Ada wow gitu? Assalamualaikum. Nggak ada. Coba cek lafaz salam, nggak ada. Tapi enaknya gitu. Apalagi kalau ngajarin anak kecil, ucap apa dek? Assalamualaikum. Gitu. Nah, udah ngajarin salah ke anak kecil. Ngajarin ke anak kecil gimana? Assalamualaikum. Kok tegas? Kurang kekanak-kanakan. Lah, kekanak-kanakan versi siapa? Anak-anak versi kita, anak-anak versi Arab. Coba orang Arab, anak-anak kecilnya ketika dia ngajarin kita Assalamualaikum, anak kecil Arab bilang, tok tak, salah ente. Ya. Nah, lafaz salam tuh, lafaz-lafaz yang berkaitan dengan rukun itu harus benar, terutama yang dijaharkan. Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan makmum. Ya. Baik. Nah, yang tadi yang saya singgung masalah mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam, tidak boleh mengakhirkan mengikuti imam, dan tidak boleh berbarengan dengan imam. Ini putus ketika imam sudah salam. Ketika imam sudah salam, berakhir pula keterikatan antara makmum dengan imam. Artinya, kalau makmum belum kelar baca tahiyat akhirnya, si makmum tidak mesti harus menyegerakan salamnya karena imam sudah salam. Paham nggak di sini? Imamnya salamnya hanya baca yang rukun-rukunnya aja. Apa sih rukunnya? Duduk tahiyat akhir, ya enggak? Kemudian baca tahiyat, apalagi? Ya, berselawat, apalagi? Salam. Artinya si imam tidak membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dia cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia enggak baca tuh. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Dia juga enggak baca 3 doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Keempat ya. Wa min fitnatil masiihad dajjal. Enggak minta doa, enggak mengucapkan doa 4 perlindungan. Dia langsung salam. Si makmum pengen baca itu semua. Boleh si makmum terus. Dia baca terus. Walau si imam udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya udah menghadap ke jamaah. Imamnya udah mulai zikir, wirid. Si makmumnya belum selesai Al-Fatihah. Tidak masalah. Karena sudah berakhir. Mutaba'ah, keterikatan mengikuti si makmum dari si imam dengan salamnya imam. Berakhirnya itu salam yang pertama. Ya. Berarti nanti kalau si imam Assalamualaikum warahmatullahi, makmum Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak batal sholat si makmum. Bukan si makmum itu mendahului salam kedua imam. Ya karena salam kedua imam sunnah. Dan disunahkan pula kita salamnya setelah imam rampung di salam yang kedua. Paham nggak di sini? Karena yang wajib hanya salam yang pertama. Dan salamnya itu ucapin salam. Adapun menengokkan ke belakang itu sunnah juga. Artinya kalau imamnya lempeng aja, Assalamualaikum warahmatullahi, palanya ke depan aja. Makmumnya ngeliat agak belok nih palanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, imamnya udah dianggap sah. Udah melakukan rukun semua karena mengadahkan kepala ke kiri dan ke kanan itu sunnah, bukan rukun. Jadi ini enak nih kalau kita tahu di fikih mana rukun mana sunnah, kita enak. Kebanyakan orang nggak paham. Ada orang yang mengulangi sholat maghrib. Kenapa nanti sholat maghrib juga diulang lagi? Imamnya bacanya diem. Imamnya diem baca aja katanya. Dia jadi makmum. Itu kejadian teman saya sendiri. Ya. Nih dia jadi imam nih. Ada orang jadi imam. Diem aja. Tiba-tiba Allahu Akbar. Rakaat pertama. Bingung dia. Dan dia pikir mengeraskan suara itu wajib. Karena nggak ngerti ini. Saya tanya, terus gimana?
Ya udah pas imamnya pulang, kita sepakat pulang aja yuk katanya. Tuh imamnya nggak bener tuh, nggak dikerasin. Maghrib kan wajib dikerasin ya katanya. Ini baru kejadian juga teman saya bilang begitu. Nah, ini karena nggak paham. Ya, akhirnya dia ulangin. Coba kalau kita ngerti, kita tahu kan? Jadi proporsional, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Iya, yang batal kita katakan batal, yang kita katakan tidak batal. Dan ini betul-betul mengurangi perselisihan kita dengan sesama kaum muslimin di masjid, yang karena di masjidlah kita berinteraksi dengan kaum muslimin dalam sholat berjamaah. Ya, karena kita tahu ini nggak apa-apa. Ya udah nggak usah diprotes. Ya, saya barakallahu fikum. Maghrib jam berapa? Hah? Jam 6 lah ya, biar nanti ada kesempatan apa namanya? Wudhu dan seterusnya. Nah, kemudian wa tasbih fir ruku' was sujud. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Nah, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Perhatikan ya, ikhwan. Ya, mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu itu bangkit dari ruku', itu sunnah dalam sholat jahriyah, sirriyah bagi makmum dan imam. Loh, bagi makmum juga, iya. Cuman kebanyakan apa? Ketika imam nih, kita nih ruku' nih, imam. Sami'allahu liman hamidah. Apa yang diucapkan makmum? Sambil diri, rabbana wa lakal hamdu begitu ya? Iya. Nah, ini dibantah oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan di syarah apa namanya? Majmu' Al-Muhadzab, beliau menyatakan ada hadisnya memang. Hadisnya bunyinya begini. Ya. Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah bangkit dari ruku', kata Nabi, maka kalian ucapkanlah rabbana wa lakal hamd. Dipahami oleh sebagian orang, bahkan sebagian ulama, berarti kalau imam mengucap sami'allahu liman hamidah, makmum rabbana wa lakal hamd. Kata Imam Nawawi bukan begitu pemahamannya. Pemahaman yang benar ialah imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah dengan jahar. Berarti didengar oleh makmum. Dan Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Jika dia bertakbir bertakbirah, bila kabbara fakabbiru, idza rafa'a farka'u. Kalau dia imam ruku' lah. Berarti dari sini ketika imam sami'allahu liman hamidah itu juga yang kita ucapkan sami'allahu liman hamidah. Terus apa makna sabda Nabi? Kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkan rabbana wa lakal hamd. Itu diucapkan ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Karena imam baik dalam salat jahriyah maupun sirriyah, ketika dia i'tidal berdiri, dia mengucap apa? Didengar enggak sama makmum? Rasul SAW mengucap apa? Tidak didengar oleh makmum. Maka Rasul mengajarkan kepada para sahabat, nih ucapnya sami'allahu rabbana wa lakal hamd. Paham nggak di sini? Baik. Jadi ya, ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, imam mengucap apa di situ? Rabbana wa lakal hamd. Misal nih, Mas Denny, misalkan nih Mas Denny ini pakai pendapat ketika bangkit dari ruku, imam mengucap sami'allahu liman hamidah, Mas Denny juga mengucap Rabbana wa lakal hamd. Terus ketika Mas Denny berdiri, ucap apa? Rabbana wa lakal hamd lagi. Kan tadi udah, ucap lagi. Nah, itulah kata Al-Imam An-Nawawi. Paham nggak di sini? Ya. Dan salah seorang ulama kontemporer, Syekh Masyhur Al-Salman, murid dari Syekh Albani, di buku beliau Akhta' ya, Akhta'ul Musallin, Qaulul Mubin fi Akhta'ul Musallin, beliau juga berpendapat dengan pendapat mazhab Syafi'i ini. Berpendapat dengan pendapatnya Imam An-Nawawi. Ya, loh itu di Masjidil Haram gimana? Kan ada Bilalnya tuh, ya. Ketika imam sami'allahu liman hamidah, yang di belakang Rabbana wa lakal hamd, gitu kan? Nah, itu mazhabnya beda, dia mazhabnya Hanbali. Kalau Hanbali memahaminya memang demikian.
Kalau mazhab Syafi'i memahaminya beda. Mazhab Syafi'i memahaminya tadi. Imam dan makmum ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah sama-sama mengucap sami Allahu liman hamidah. Paham nggak sini ya? Ya, jadi kalau nanti imamnya Pak Bayu imam zuhur, asar, maghrib, sami Allahu liman hamidah, kita juga sami Allahu liman hamidah. Begitu. Paham sini ya? Barakallahu. Ya, berikutnya sunnah berikutnya wa tasbih birruku' wa sujud, tasbih. Ya, tasbih bacaan subhana rabbil a'la, kalau sujud subhana rabbil azim ketika ruku'. Ya. Baik, sunnah di situ membaca 3 kali. Ya, sunnah membaca 3 kali. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. 3 kali. Nah, disunahkan bagi imam bacanya jangan cepat-cepat. Biar makmum juga dapat. Apalagi ketika sujud. Imam maupun makmum sama-sama disunahkan untuk doa. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunu baina abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Saat yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya ialah ketika si hamba sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Walaupun doanya itu cuma 1 doa, imam dianjurkan, maka makmum juga. Maka kalau imam subhanallah, 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 dia doa apa ya? Cuman masalahnya begini, kita lagi ruku dan sujud nggak boleh baca Quran, terlarang membaca Al-Quran. Tapi kita berdoa boleh nggak pakai lafaz di Al-Quran? Kan ada tuh, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Doa-doa dari Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doa dari Al-Quran semua. Kita doa boleh nggak dari Al-Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dari Al-Quran. Sementara lagi sujud nggak boleh baca Al-Quran. Nah, kata para ulama tergantung niatnya. Kalau kita niatnya tilawah nggak boleh. Tapi kalau kita niatnya doa mengutip dari Al-Quran boleh. Ya, paham sini ya? Kita masih pada pembahasan mengenai sunnah sholat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sampai ke pembahasan wad'ul yadain 'alal fakhidain fil julus. Ya. Yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas paha ketika duduk. Ya, ketika duduk. Ia bersutu al-yusra, kemudian membuka telapak tangan kiri, ya, wayak bidu al-yumna, kemudian mengqabat, ya, kemudian mengepalkan telapak tangan kanan, telapak tangan kanan pada saat diletakkan di atas paha. Ya, illal musabbihah, kecuali telunjuk. Ya, fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Karena telunjuk itu seorang yang sedang duduk tasyahud, dia mengisyaratkan dengan telunjuk tadi ketika dia bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Jadi kapan sih seorang memberikan telunjuknya itu ketika tasyahud? Dalam mazhab Syafi'i yaitu ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lafaz illallah. Ya. Dan inilah juga pendapat dalam mazhab Hanbali. Oleh karena itu para masyayikh, para ulama kontemporer semisal Syekh Shalih Al-Fauzan itu berpendapat juga demikian. Yaitu ketika tasyahud jari telunjuk dibuka ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Jangan digerakkan. Karena hadis tahrik digerakkan itu lemah. Ya, hadis tahrik menggerak-gerakkan jari jemari itu lemah. Dilemahkan oleh para ulama sejak dahulu, ya, hingga zaman sekarang. Hadis tahrik.
menggerak-gerakkan itu lemah. Yang katanya itu lebih berat daripada syaitan, itu lemah. Ya, ulama terdahulu melemahkan hadisnya syad. Ya, menyelisihi hadis yang lebih sahih. Ya, di antara ulama kontemporer yang melemahkan hadis tersebut dan sangat keras terhadap pelemahannya itu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ya, rahimahullah ta'ala. Keras sekali beliau melemahkan hadis tahrik tersebut. Ya. Dan juga bukan ada di awal asyhadu alla ilaha illallah, bukan. Bukan dari awal at-tahiyatulillah, tapi ketika asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu. Kemudian mata kita ke arah tadi, tangan jempol itu tadi, telunjuk tadi. Ketika tasyahud. Ya, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, menunjuk ke arah depan. Baik, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Tib Al-Lugha di sini, rawah Muslimun an Ibnu Umar, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar fi sifati julusihi sallallahu alaihi wasallam. Terkait sifat atau tata cara bagaimana Nabi SAW duduk dalam salat. Qala, kata Ibnu Umar, kana idza jalasa fi shalah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau meletakkan telapak tangannya di atas apabila beliau jalasa duduk di dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanan. Ya, meletakkannya di situ. Wa qabada asabi'ahu kullaha, dan menggenggam semua jarinya semua. Ya, semua jarinya digenggam semua. Wa asyara bi isbaihi allati tali al-ibham. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Jari telunjuk yang setelah jempol kan, setelah jempol yaitu telunjuk. Ya, wada kaffahu al-yusra, dan beliau kemudian meletakkan telapak tangan kiri ala fakhidhihi al-yusra, di atas paha kiri beliau. Nah, sebagaimana yang setelah kita lakukan lah ya. Nah, itu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian sunnah berikutnya wal iftirash fi jami'il jalasat. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk seperti tahiyat awal. Ya. Pada semua keadaan duduk. Duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal. Ya. Wa tawarruk fil jalsatil akhir. Namun duduk tawarruk pada salat rakaat terakhir. Salat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, atau witir 1 rakaat. Kalau dia di rakaat terakhir duduknya tawarruk. Ya, tawarruk duduknya. Bukan iftirash. Yang kalau duduk salatnya 2 rakaat duduknya dia adalah duduknya iftirash. Nah, itu kurang tepat. Yang benar ialah tawarruk. Ya, duduk iftirash hanya duduk di tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Nah, apa itu iftirash? Beliau menjelaskan di sini. Ya. Iftirash itu sebagaimana yang kita pahami ya. Namdalla ala sunniyati, yang menunjukkan akan kesunahan hal ini, marwa al-Bukhari an Humaid as-Sa'idi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Humaid as-Sa'idi qala, ia mengatakan, ana kuntu ahfadukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Humaid as-Sa'idi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata beliau radhiyallahu anhu, aku adalah orang yang paling hafal, paling ingat cara salat Rasulullah SAW di antara kalian, aku yang paling tahu. Kata beliau di hadapan tabi'in. Wa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Ya. Apabila beliau duduk di 2 rakaat, maka beliau menduduki telapak tangan kirinya, telapak kaki kiri diduduki dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Ya. Sebagaimana duduk iftirash. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, nah apabila beliau duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, maka beliau memajukan telapak kaki kirinya hingga melintang ke kaki kanan, sebagaimana kita duduk tawarruk rakaat terakhir. Wa nasaba al-ukhra
wa qa'ada ala maq'adaihi. Ya. Lalu beliau menegakkan telapak kaki kanannya, ya, dan meletakkan pinggulnya di atas lantai atau tanah yang didudukinya. Wa qa'ada ala maq'adaihi. Ya. Maksud dari qaddama rijlahu al-yusra, maksudnya memajukan telapak kaki kiri, maksudnya itu apa? Ai min tahti rijlihi al-yumna al-mansubati. Yaitu meletakkannya di bawah pergelangan kaki kanan yang diletakkan. Juga ada riwayat Muslim wa inda Muslimin an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, idza qa'ada fi shalah, apabila beliau duduk di dalam salat, ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi. Ya, beliau meletakkan telapak kaki kiri di antara paha dan betis. Wa farasha, dan beliau farasha, iftirash, menegakkan, ya, qadamahu al-yumna, telapak kaki kanan. Nah, ya. Dan ketika seseorang dia masbuk, kita sholat bareng sama imam, sholat maghrib misalkan, kita ketinggalan 1 rakaat. Kita ketinggalan 1 rakaat, kemudian imam di tahiyat akhir, kita berarti baru 2 rakaat. Imam duduk tawarruk. Kita belum rakaat terakhir, berarti kita duduknya iftirash. Ya. Al-Husni Asy-Syafi'i di kitab beliau Kifayatul Akhyar menjelaskan hal ini, bahwa ketika seorang yang masbuk dan dia ingin meneruskan kembali sholatnya dan dia duduk tahiyat bersama imam sementara imam tahiyat akhir, dia tidak duduk tawarruk tapi iftirash. Karena akan lebih memudahkan dia untuk bangkit berdiri dari duduk iftirash ketimbang dia duduk tawarruk. Coba aja duduk tawarruk terus berdiri, dan duduk iftirash kemudian berdiri. Mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah yang mana? Iftirash, bukan yang tawarruk. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian sunnah salat berikutnya, wat taslimatus tsaniyah, mengucapkan salam yang kedua. Ingat, yang rukun adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang rukun. Itu yang rukun. Nah, disunahkan juga kita mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul, memang ada berbagai riwayat yang Rasul cuma mengucapkan 1 kali salam. Assalamualaikum. Udah 1 kali salam. Tapi banyak riwayat yang menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam salamnya 2 kali. Ya, salamnya 2 kali, sehingga salam yang kedua itu sunnah. Ya, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Hatta yura bayanu khaddihi, hingga tampak terlihat putih pipi beliau. Maka kalau salam, orang yang di belakang kita itu sampai ngelihat pipi kita. Bukan sekedar gini aja, salam. Tapi sampai terlihat pipi. Kata Abdullah bin Mas'ud, hatta yura bayadu khaddihi, sampai terlihat pipi beliau. Maka ketika terlihat pipi beliau, beliau betul-betul menengok ke kanan dan ke kiri. Set begini, yang belakang lihat. Nah. Kalau kita masbuk, kapan kita berdiri? Dianjurkan setelah imam salam yang kedua. Ya, imam kan salam nih, kita mau berdiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya 1 kali salam imam saja itu kita sudah boleh berdiri, karena sudah berakhir mutabaah kita dengan imam. Ya, berakhir keikutnya kita dengan imam itu sudah berakhir kewajibannya. Baik yang masbuk, yang sholatnya masbuk, maupun yang bawa sholatnya berbarengan dengan imam. Namun dianjurkan sampai imam salam yang kedua, baru kita berdiri. Atau kalau kita tidak masbuk, kita pun salamnya setelah salam imam yang kedua. Ya, begitu.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita salam juga. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian disebutkan juga di sini an Sa'ad, dari Sa'ad radhiyallahu anhu, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari. Nah ini kata Sa'ad, aku melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hatta ara bayadha khaddih, sehingga aku melihat putihnya pipi beliau. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamnya 2 kali. Nah, inilah sunnah. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada orang yang imamnya salamnya cuma sekali, kita anggap sah sholatnya juga. Karena rukunnya itu hanyalah salam yang pertama. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, faslun. Berarti selesai sunnah-sunnah sholat dalam madhab Syafi'i. Ya. Paham sini ya? Tadi sudah ada bel tadi ya. Kita ada berikan waktu jeda untuk persiapan sholat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.